Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ridha Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang masih dicurahkan kepada kita sekalian. Kasih menyala lampu. Pada malam hari ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk sallallahu alaihi wasallam sama para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kembali ayat kita. Masih kisah Nabi Ibrahim. Ayat ke-81 sekarang. Ya. So baca itu. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut dengan apa yang kamu sendiri menurunkan keterangan kepadamu untuk menyekutukannya. Manakah dari kedua golongan itu yang berhak mendapat keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahui? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi 'alaikum sultana. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Ya. Ay kaifa akhafu ma la yadurru wa la yanfa' wa la yakhluqu wa la yarzuq. Wal halu annakum la takhafuna ma sudira minkum minasyirki billah wa huwa ad-darun nafi' al-khaliqur raziq. Wa awrada alaihim hadzal kalam al-ilzami alladhi la yajiduna anhu makhlasan wala mutahawwalan.
wal istifhamu lil inkari alaihim wat taqri' lahum. Ya. Artinya bagaimana mungkin? Nah, ini melanjutkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam setelah beliau mendebat atau mengembalikan hujah-hujah kaumnya yang musyrikin. Ketika Nabi Ibrahim memberikan gambaran secara logika bagaimana orang-orang itu atau kaum musyrikin itu membantah Nabi Ibrahim, padahal Nabi Ibrahim sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk kebenaran. Jadi yang membantah itu yang sebenarnya dalam posisi yang salah. Nabi Ibrahim dalam posisi yang benar, karena beliau sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim itu adalah Allah yang pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Kata Nabi Ibrahim, wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Allah, Tuhanku itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Nah, kemudian ketika kaumnya ini sudah tidak bisa lagi membantah Nabi Ibrahim, karena secara logika mereka sudah kalah, ya, maka mereka memberikan atau mereka melawan Nabi Ibrahim dengan cara menakut-nakuti, ya, mengintimidasi. Istilahnya sekarang mengintimidasi, diintimidasi Nabi Ibrahim. Bagaimana mereka mengintimidasi? Mereka mengatakan, hai Ibrahim, kamu nanti akan celaka. Tuhan-Tuhan kami ini akan mencelakakan kamu, karena kamu tidak mau ikut sama kami. Nah, jadi ditakut-takuti Nabi Ibrahim, diintimidasi. Ya. Nanti bahkan beliau dikriminalisasi. Ya. Ketika beliau menghancurkan berhala dalam surah yang lain, itu nanti dikriminalisasi beliau dengan cara dia apa? Dilempar ke dalam api itu, ya. Padahal beliau memberikan hujah yang benar, ya. Dan mereka menerima itu alasannya Nabi Ibrahim secara logika itu mereka terima, tapi karena mereka sudah sombong, ya, merasa di atas angin atau merasa berkuasa, mereka tidak menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim dikriminalisasi. Nah, kalau yang di sini baru diintimidasi di sini, ya, baru diintimidasi. Jadi jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, orang yang membawa kebenaran itu memang sering diintimidasi. Bahkan dikriminalisasi. Nah, itu semua para nabi begitu, dia punya sirah. Perjalanan hidup itu selalu begitu. Mereka mengajak kaumnya untuk menyembah kepada Allah, kaumnya membantah, kemudian dijelaskan lagi secara logika dan sebagainya, ya, kemudian mereka berdebat. Nah, ketika orang-orang musyrikin ini kalah debat, ya, maka selanjutnya langkah yang mereka lakukan kepada para nabi dan para rasul adalah mengintimidasi. Kalau mengintimidasi masih belum membuat para nabi dan para rasul itu berhenti, mereka kriminalisasi. Dan kalau dikriminalisasi tidak mempan juga, maka diusir. Dan kalau diusir juga tidak mempan juga, maka mereka melakukan konspirasi. Konspirasi untuk apa? Untuk menghabisi.
menghabisi para nabi dan para rasul. Nah ini Nabi Ibrahim masih diintimidasi. Ya. Maka ayat ini menjawab daripada intimidasi orang-orang musyrik itu. Beliau mengatakan, wa kaifa akhafu ma asyraktu. Ya. Kata beliau, bagaimana mungkin saya takut kepada apa yang kalian persekutukan itu. Ya. Jadi dia tidak takut. Nabi Ibrahim membalas itu intimidasi, mengatakan, tidak takut saya. Kalau kalian takut-takuti saya tidak takut. Kenapa? Kenapa beliau tidak takut? Ya. Kenapa? Karena apa yang kalian ancam-ancamkan sama saya itu, ya, mereka mengatakan bahwa berhala kami akan memberikan kaum begini. Dia mengatakan, la akhafu ma la yadurru wa ma la yanfa' wala yakhluqu wala yarzuq. Kenapa saya tidak takut kepada berhala kalian? Karena berhala kalian itu tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menciptakan, dan tidak bisa memberikan rezeki. Ya. Jadi dia berhala. Ya. Jadi intimidasinya tidak mempan kepada Nabi Ibrahim. Maka ini menunjukkan bahwa orang yang membawa kebenaran itu dia harus punya mental baja. Ya. Harus berlatih punya mental. Kalau mental kita mental bukan baja, nah itu cepat takut. Ya. Kalau kita sudah takut berarti sudah selesai. Ini kisah-kisah para nabi, dan para nabi itu semuanya pemberani. Ya, semuanya pemberani. Tidak ada nabi yang penakut. Ya. Karena karakteristik para nabi dan para rasul itu pemberani. Berani dalam mengucapkan kebenaran. Ya, jadi berani membela kebenaran. Berani karena benar. Ya. Atau berani membela kebenaran. Ya, ini pelajaran penting untuk kita. Ya, kaum mukminin, orang-orang yang beriman, yang meyakini kebenaran ada dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala, kita harus berani mengatakan yang salah itu salah dan yang benar itu benar. Ya, dan tidak mempan diintimidasi. Ya, tidak mempan diancam. Nah, ini harus latihan, ya. Karena kalau tidak latihan, ya biasa cepat juga kita ngeper itu. Ya. Baru diancam sedikit sudah. Kalau begitu sedih, mundur saya. Nah, itu berarti butuh latihan mental lagi. Jadi kata di dalam tafsirnya, bagaimana mungkin saya takut terhadap apa yang tidak memberikan mudarat dan tidak memberikan manfaat, dan tidak memberikan rizki serta tidak menciptakan. Ya. Padahal wala takhafun. Ya. Sedangkan yang seharusnya kalian itu yang takut. Ya. Kenapa saya mesti takut, kata Nabi Ibrahim? Yang harus takut itu sebenarnya kalian, bukan saya. Ya. Wala takhafun walhal annakum la takhafuna minkum la takhafuna ma sudira minkum minasyirki billah. Ya. Padahal kalian saja tidak takut. Kepada apa? Kalian tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla yang kalian persekutukan. Ya. Paham ini ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana Nabi Ibrahim itu membandingkan, ya. Istilah kerennya itu mengkomparasikan. Jadi dibandingkan antara keadaan beliau dan keadaan orang-orang musyrikin. Ya. Ketika orang musyrikin mengintimidasi Nabi Ibrahim dengan mengatakan nanti Tuhan-Tuhan kami akan mencelakakan kamu, ya. Nabi Ibrahim bilang saya tidak takut. Yang seharusnya takut itu kalian. Kenapa kalian harus takut? Karena yang kalian persekutukan itu adalah Allah Azza wa Jalla, yang dimana dia adalah
Tuhan yang memberikan mudarat dan manfaat. Dialah yang menciptakan, dialah yang memberikan rezeki. Jadi seharusnya yang takut itu kalian. Kalian sudah mempersekutukan Tuhan yang menciptakan kalian. Kalau saya tidak perlu takut, kata Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena yang saya sembah itu yang menciptakan itu yang saya sembah. Ya. Dan saya tidak menyembah itu berhala yang tidak memberikan mudarat. Kenapa saya takut sama dia? Ya. Yang pantas takut itu kalian. Kalian yang harusnya takut. Karena semua di alam raya ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Menciptakan kalian alam raya, termasuk perbuatan-perbuatan kalian. Itu yang ciptakan Allah. Kalian dapat rizki dari Allah. Pokoknya semua yang ada di alam raya ini ada karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seharusnya kalian yang takut. Ya. Tapi pada realitanya kok kalian tidak takut? Ya. Jadi kalau kalian tidak takut, berarti saya juga tidak boleh takut. Ya. Kata Nabi Ibrahim. Kalau kalian saja tidak takut kepada Allah, kenapa saya takut kepada berhala? Paham? Ya. Kalau kalian tidak takut kepada Allah, kenapa saya yang takut kepada berhala? Seharusnya kan kalian yang takut. Karena yang kalian persekutukan, yang kalian syirikkan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Pencipta langit dan bumi. Ya. Dan Nabi Ibrahim mengucapkan dalil ini, hujjah ini kepada mereka ya, untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia harus berkata benar dan dia tidak boleh takut. Ya. Karena yang membela nanti adalah Allah Azza wa Jalla. Dan kalau terjadi seperti yang disebutkan sebelumnya, ya, kalau terjadi mungkin saya menderita, sakit dan lain sebagainya, itu memang karena kehendak Allah. Jadi bukan karena berhala-berhala kalian. Ya, seperti yang disebutkan dalam ayat sebelumnya. Ya, dalam tafsirnya disebutkan, ya, fa idza sya'al khair kana hasba masyiatih. Wa idza sya'a inzala syarrin bi kana. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Nah, ini tafsirannya dalam kitab tafsir bahwa Nabi Ibrahim mengatakan kalau Allah menghendaki, kalau Allah memberikan saya kebaikan, maka pasti akan terjadi itu kebaikan. Tapi kalau Allah menghendaki saya diberikan syar, keburukan, maka terjadi juga. Jadi terjadinya kebaikan dan keburukan bukan karena berhala kalian, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mengatur. Dan setiap orang beriman, yaitu pasti pernah mendapatkan kebaikan, tapi juga diuji dengan keburukan. Karena kebaikan dan keburukan adalah ujian keimanan. Jadi kata Nabi Ibrahim, tidak ada masalah sama saya itu. Saya dapat kebaikan, saya akan bersyukur kepada Allah. Dan kalau saya dapat keburukan, saya akan bersabar. Karena itu bagi saya yang beriman, kata Nabi Ibrahim, itu semuanya ujian semuanya. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seharusnya takut itu kalian. Ya. Kalau saya dapat kebaikan, saya bersyukur. Kalau saya dapat keburukan, saya bersabar dan saya kembali kepada Allah. Kalau kalian yang mempersekutukan Allah dengan menyembah berhala, kalau kalian dapat keburukan, kemana kalian kembali? Kalian mau mengadu kemana? Mengadu ke berhala, dia tidak bisa bikin apa-apa. Kalau kalian mau mendapatkan kebaikan, kalian meminta kemana? Minta kepada berhala, dia tidak kasih apa-apa. Karena berhala itu kalian yang buat. Nah, itu. Jadi, la yajiduna anhu makhlasan wala mutahawwal. Dan setelah Nabi Ibrahim mengungkapkan hujah ini, mereka tidak bisa mendebat lagi. Jadi perdebatan-perdebatan Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Quran, selalu yang menang adalah Nabi Ibrahim. Yang menang selalu Nabi Ibrahim.
Ya, karena logik sesuai dengan realita manusia, ya, sesuai dengan logika. Ya. Akan tetapi ya begitulah orang-orang yang sudah diliputi oleh kesesatan, ya. Maka ketika mereka kalah hujah, kalah debat, yang mereka lakukan adalah hal-hal yang sifatnya fisik, ya. Penyiksaan dan lain sebagainya. Kalau bukan fisik orang yang mengajak mereka itu yang mereka yang mereka cederai, ya, dicarilah keluarganya, ya. Dicari keluarganya, dicari istrinya, dicari anaknya. Kemudian mereka disiksa di hadapannya dan seterusnya. Ya, itu sejarahnya selalu begitu. Ya. Dan Nabi kita SAW juga ketika ini kan tujuannya untuk memberikan motivasi dan hiburan kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi SAW juga mendapatkan hal yang sama dari kaumnya itu. Nabi SAW kan pernah juga boikot, ya, disiksa, ya, diintimidasi juga Nabi Muhammad SAW juga diintimidasi seperti Nabi Ibrahim. Ya. Ketika sholat disimpan di atas punggung beliau kotoran-kotoran hewan, ya, teripang hewan dan disimpan di punggungnya untuk mengintimidasi itu, ya, supaya Nabi merasa takut. Ya. Ketika beliau tidak mempan diintimidasi, keluarganya diintimidasi. Ya. Seperti anak beliau, putri beliau, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ya. Itu kan Ruqayyah itu menikah dengan siapa? Anaknya Abu Lahab. Ya. Kemudian disuruh ceraikan. Ya, disuruh ceraikan sama Abu Lahab. Abu Lahab atau Abu Jahal. Ya, yang penting itulah tokoh Quraisy. Menikah sebelum Nabi diangkat jadi Nabi. Ya, mereka sudah menikah. Jadi begitu Nabi diangkat jadi Rasul, Ruqayyah beriman kepada Rasul. Mertuanya bilang kepada anaknya, ceraikan itu. Kasih pulang itu anaknya Muhammad katanya. Jadi diceraikan. Ya. Jadi keluarga beliau diintimidasi, diceraikan anaknya. Ya. Begitu tidak mempan diceraikan anaknya. Diboikot mereka. Keluarga Nabi, keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dikurung di suatu tempat. Dan tidak boleh orang memberikan makanan kepada mereka. Bahkan kalau mereka mau beli makanan pun tidak dikasih. Sehingga banyak yang kelaparan. Bahkan tinggal disebutkan dalam sejarah wanita-wanita yang hamil atau yang menyusui tinggal makan daun-daun pohon. Keluarga Nabi SAW diintimidasi. Ya. Tapi kembali para Nabi dan para Rasul mengatakan tidak akan takut. Ya. Maka fa'ayul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Ini kata Nabi dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim mendebat. Bilang kalau kalian suruh kami takut, ya, suruh orang beriman takut atau membuat orang beriman takut. Sebenarnya siapa yang lebih berhak merasa takut? Atau siapa yang lebih berhak merasa aman? Ya. Yang lebih berhak merasa aman ini siapa? Saya atau kalian? Ya. Ini pertanyaan lit taqri, istifham ingkari lil ingkar alaihim wat taqri lahum. Ya. Mengingkari mereka punya pendapat itu dan juga sekaligus sebagai pertanyaan yang tujuannya apa? Istilahnya mematikan hujah lawan. Ya. Mematikan hujah lawan berdebat. Ya. Bilang siapa yang berhak merasa aman? Saya atau kalian?
Gitu ya. Kalau kalian tidak takut mempersekutukan Allah, otomatis saya juga tidak takut kepada berhala kalian. Dan yang lebih berhak merasa aman siapa? Kalian atau saya? Seharusnya yang lebih berhak merasa aman saya. Ya. Karena saya beriman kepada Allah yang Maha menciptakan dan yang memberikan mudarat dan manfaat dan lain sebagainya, yang memberikan rezeki. Kan Allah. Otomatis yang harus merasa aman itu saya. Dan kalian seharusnya tidak merasa aman. Ya. Ayul fariqaini ahaqqu bil amni. Fariqain di sini maksudnya dua kelompok beriman dan orang musyrik. Orang beriman dan orang musyrik. Nabi Ibrahim mengatakan, siapa yang merasa lebih aman? Orang beriman atau orang musyrik? Kalian yang musyrik atau saya yang beriman yang lebih pantas merasa aman? Ya. Karena kan orang musyrikin itu merasa aman dia. Ya, mereka bilang kami tidak takut kepada Tuhannya Nabi Ibrahim. Kami aman dan sebagainya. Padahal mereka menyembah Tuhan yang terbuat dari berhala. Nabi Ibrahim menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan berhala itu sudah diberikan sudah diberikan penjelasan oleh Nabi Ibrahim, berhala itu tidak memberikan manfaat ataupun mudarat. Beliau berikan penjelasan dengan kata-kata, beliau berikan penjelasan juga dengan perbuatan. Ya. Kenapa Nabi Ibrahim mengatakan ini berhala tidak memberikan manfaat? Coba lihat. Kalau saya potong ini berhala, dia tidak melawan. Ya. Maka beliau praktekkan itu supaya orang musyrik ini tahu bahwa apa yang diucapkan Nabi Ibrahim itu benar. Ya. Dan beliau hancurkan berhalanya. Kemudian ketika hancur mereka datang. Siapa yang hancurkan berhala kami? Ada anak muda katanya namanya Nabi Ibrahim. Namanya Ibrahim. Disuruh datangkan Nabi Ibrahim. Ditanya, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Qala bal fa'alahu kabirum. Apakah kamu yang bikin ini sama berhala kami, hai Ibrahim? Bilang, coba lihat itu yang besar, masih ada kapak di lehernya itu. Dia mungkin yang menghancurkan teman-temannya. Ya. Jadi Nabi Ibrahim ketika mempraktekkan itu, beliau sudah menjelaskan awal dengan secara penjelasan. Bilang berhala yang tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa membela kalian, bahkan tidak bisa membela dirinya. Ya, tapi mereka tidak percaya. Ya. Tidak percaya mereka. Masih membantah juga, masih masih bandel. Maka Nabi Ibrahim hancurkan. Kemudian didebat lagi sama Nabi Ibrahim. Ya, coba kalian lihat, itu yang besar masih ada. Mungkin dia yang kerjakan ini, dia yang hancurkan teman-temannya. Nah, di situ mereka berpikir. Qala bal fa'alahu kabirum hadza fas'aluhu in kanu yantiqu. Faraja'u ila anfusihim. Maka ketika Nabi Ibrahim mengembalikan mereka punya hujah, dalil. Faraja'u ila anfusihim. Mereka sadar, ya betul. Faraja'u ila anfusihim wa qalu innakum antumudz zalimun. Tsumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i ma yantiqun. Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, qala ata'buduna min dunillahi ma la yadurrukum syai'an wa la yanfa'ukum. Jadi ketika mereka didebat oleh Nabi Ibrahim mengatakan berhala yang tidak bisa membela diri, mereka sadar, bilang betul, tidak bisa membela diri juga ini. Ya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak memberikan mudarat dan tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian? Apalah ta'qilun? Apakah kalian ini berpikir sebenarnya sih? Ya. Kalian pakai akal sih atau tidak sih ketika menyembah ini? Ya. Nah, di sini juga begitu. Jadi sebenarnya yang pantas aman itu saya atau kalian. Kalau kalian berpikir, seharusnya yang pantas merasa takut itu kalian. Dan kalian tidak merasa aman. Kenapa? Karena
apa yang kalian sembah tidak memberikan mudarat dan manfaat. Nah, kalau saya, kata Nabi Ibrahim, yang saya sembah Allah Azza wa Jalla yang memberikan mudarat. In kuntum ta'lamun. Itu kalau kalian punya ilmu. Maka ilmu itu penting. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang sesuai dengan fitrah manusia. Ilmu yang sesuai dengan fitrah manusia. Karena fitrah manusia itu pasti percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li kalimatillah. Fitrah yang diciptakan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan fitrah itulah Allah menciptakan manusia. Apa itu fitrah? Fitrah itu adalah keyakinan terhadap kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang ketika lahir disebut orang yang fitri, orang yang sesuai dengan fitrahnya. Nanti ketika dia dewasa, baru ada yang pengaruh lingkungan, maka ada yang di Majusi, ada yang jadi Nasrani, ada yang jadi Yahudi, dan sebagainya. Jadi orang yang masuk Islam itu adalah orang yang kembali kepada fitrahnya. Orang yang kembali kepada fitrahnya. Maka fa'ayul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Kalau kalian punya ilmu yang betul, ilmu kalian sesuai dengan fitrah, sesuai dengan tabiat manusia, sesuai dengan logika manusia, maka kalian akan merasa aman. Maka ayat selanjutnya, apa kata Allah? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Di sini in kuntum ta'lamun maksudnya bihaqiqatil hal wa ta'rifunal barahin as-sahihah wa tumayyizunaha minasyubah al-batilah. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah kalian mengetahui burhan. Barahin itu hujjah atau bukti-bukti. As-sahihah, bukti-bukti yang benar. Atau apa bukti kebenaran adanya Allah Azza wa Jalla? Alam semesta ini dan semua yang ada di hadapan kita ini bukti kebenarannya Allah Azza wa Jalla. Wa tumayyizunaha minasyubah al-batilah. Dan kalau kalian mampu dengan ilmu itu bisa memisahkan mana ilmu yang benar, mana syubhat yang batil. Jadi al-ilm in kuntum ta'lamun, kata ilmu di sini maksudnya adalah mengetahui bukti-bukti yang sahih dan bisa membedakan. Bisa membedakan mana hujjah-hujjah yang benar dan mana syubhat-syubhat yang batil. Syubhat itu sesuatu yang membuat menjadi kacau, itu mengacaukan sesuatu, itu namanya syubhat. Itu yang dikatakan in kuntum ta'lamun. Jadi ilmu di sini berkaitan dengan ilmu terhadap dalil-dalil yang sahih, baik berasal dari kitab Allah ataupun baik yang berasal dari wahyu secara wahyu yang berupa kitab atau wahyu yang berupa alam semesta. Jadi ada istilahnya al-hujjah al-Qur'aniyah wal hujjah al-kauniyah. Jadi hujjah itu ada yang berupa ayat-ayat Al-Qur'an, ada juga hujjah yang berupa ayat-ayat kauniyah. Disebut ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada ciptaan-ciptaannya. Alam semesta dan lain sebagainya. Artinya sesuai dengan
pengetahuan dan logika manusia, sesuai dengan realita atau fakta, sesuai dengan fakta yang disaksikan, dilihat dan didengar oleh manusia. Itu namanya ayat kauniyah. Nah, orang yang memiliki keimanan yang benar, dia akan menggabungkan kedua ayat itu, dan kedua ayat tersebut saling menguatkan. Antara ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah itu saling mendukung. Makanya dalam Al-Quran banyak petunjuk-petunjuk tentang ayat-ayat kauniyah juga. Seperti firman Allah dalam Quran surah apa? Yang biasa dibaca hari Jumat. Al-Ghasyiyah itu. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, itu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ayat kauniyah. Jadi ayat Qur'aniyah yang menjelaskan tentang ayat kauniyah. Jadi ayat Qur'aniyah dan kauniyah itu selalu saling bergandengan dia, saling mendukung. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak perhatikan, atau apakah mereka orang musyrik tidak perhatikan bagaimana itu ibil? Apa itu ibil? Unta diciptakan. Bagaimana unta diciptakan? Bagaimana prosesnya diciptakan? Apakah dia langsung muncul? Kan sebagian orang musyrik mengatakan bahwa semua di dunia ini muncul begitu saja. Muncul dengan sendirinya. Ada teori-teori yang mengatakan semua yang ada di ini tiba-tiba muncul. Ada yang mengatakan teori evolusi. Evolusi itu perubahan dari satu makhluk ke makhluk yang lain. Termasuk manusia itu berevolusi. Mulai dari kera, kera yang kera yang jalan dengan 4 kaki, kemudian dia bisa berdiri, jalan dengan 2 kaki, kemudian akhirnya jadi manusia. Itu namanya evolusi. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Wallahu khalaqa kulla syai'in mimma. Faminhum man yamshi 'ala batnih, wa minhum man yamshi 'ala rijlain, wa minhum man yamshi 'ala arba'. Yakhluqullahu ma yasha'. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah menciptakan semua dari air. Jadi semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pertama adalah air. Kemudian dari air itu diciptakan makhluk, dan dari makhluk itu ada yang minhum man yamshi 'ala batnih. Makhluk itu ada yang berjalan dengan perutnya. Seperti apa? Apa makhluk yang berjalan dengan perut? Ular, sejenis binatang-binatang melata gitu. Minhum man yamshi 'ala rijlain. Kemudian di antara makhluk itu ada yang berjalan dengan 2 kaki. Seperti apa yang berjalan dengan 2 kaki? Makhluk yang berjalan dengan 2 kaki apa? Manusia lah. Manusia bukan makhluk. Manusia, ayam. Wa minhum man yamshi 'ala arba'. Ada juga makhluk yang berjalan dengan 4 kaki. Itu binatang ternak, kambing, sapi, unta. Yang melata itu termasuk kaki 1000 dan lain sebagainya, itu masukkan dalam kategori berjalan dengan batnihi, ala batnihi, di atas perutnya. Itu sudah ada dalam. Jadi kalau manusia ini, tidak mungkin manusia berjalan 2 kaki berasal dari makhluk yang berjalan dengan 4 kaki. Jadi yang 4 kaki itu memang 4 kaki dia. Yang 2 kaki memang 2 kaki. Sudah diciptakan dari sononya itu. Jadi tidak ada istilah perubahan dari makhluk satu. Tidak bisa. Dan kalau berubah dari makhluk yang satu ke makhluk yang lain, tentu yang ini sudah tidak ada semua, ya kan? Yang 4 kaki itu sudah tidak ada semua sekarang. Karena dia sudah berubah semua. Ya kan? Sudah berubah semua jadi kitrang penene moyang itu yang sudah meninggal ribuan tahun yang lalu.
Tapi ternyata ketika kita ada, yang 4 kaki juga masih ada. Masih banyak yang 4 kaki. Ya, masih banyak. Kalau kita pergi di hutan masih banyak itu yang 4 kaki. Itu berarti kita memang beda dengan mereka. Memang beda. Sudah disebutkan dalam Al-Quran, kita beda. Yang 2 kaki, 2 kaki, yang 4 kaki, 4 kaki. Yang berjalan dengan perutnya masih ada. Sampai sekarang masih ada. Jadi semuanya sudah diciptakan oleh Allah. Baik. Itu yang namanya ayat kauniyah. In kuntum ta'lamun. Ya. Maka ayat selanjutnya Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Ulaika lahumul amnu. Ai hum al-ahaqqu bil amni minal ladzina asyraku. Ya. Jadi mereka orang yang beriman kemudian tidak mencampurkan imannya dengan az-zulm. Ya. Zulm di sini maksudnya wal murad bidzulmi asyirk. Ya. Jadi karena ini ayat tentang tentang debatnya Nabi Ibrahim bersama kaumnya yang syirik. Ya, maka makna kezaliman di sini, makna zulm di sini adalah asyirk. Ya. Jadi az-zulm, kezaliman itu banyak maknanya dalam bahasa Arab. Ya. Nanti sesuai dengan konteks ayatnya ataupun hadis Nabi SAW. Apa konteksnya? Nah, kalau ayat ini konteksnya adalah syirik. Ya. Karena ayat ini menjelaskan tentang perdebatan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya yang musyrik. Yang sama-sama saling mengemukakan hujjah masing-masing. Kemudian orang musyrik itu kalah hujjah, kemudian menakut-nakuti Nabi Ibrahim. Itu konteksnya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, yang pantas merasa aman itu siapa? Orang yang beriman. Dan tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan. Ya, makanya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Kata zulmin di sini artinya adalah kesyirikan. Wa qila huwa min qauli qaumi Ibrahim. Wa makna lam yalbasu imanum bidzulmin lam yukhlituhu bidzulmin. Artinya imannya itu tidak dicampur-campur dengan kesyirikan. Bagaimana caranya mencampur keimanan dan kesyirikan? Itu yang biasa disebut dia percaya Allah, tapi percaya juga kepada yang lain. Dia menyembah Allah tapi menyembah juga kepada yang lain. Itu namanya mencampurkan keimanan dengan kesyirikan. Ya. Kalau kamu menyembah Allah, maka kamu tidak boleh menyembah selain Allah. Ya. La ilaha illallah. Itulah kalimat tauhid. Itulah yang disebut dengan ajaran tauhid. Ajaran tauhid itu adalah menyembah hanya kepada Allah saja. Ya. Dan tidak menyembah kepada selain Allah. Jadi satu-satunya yang disembah adalah Allah. Tidak ada selain Allah yang disembah. Termasuk malaikat, para nabi, para rasul, dan apapun. Tidak boleh disembah. Yang disembah hanya Allah. Karena kalau menyembah kepada selain Allah berarti masuk dalam kategori mencampurkan keimanan dan kezaliman. Ya, berarti itu yang disebut dengan kesyirikan. Ya. Maka itu tidak boleh. Ya. Ay lam yukhlituhu bidzulmin. Wal muradu bidzulmi asyirk lima thabata fis sahihain wa ghairima min hadits Ibnu Mas'ud lamma nazal hadil ayah syaqqa dzalika ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qalu ayyuna lam yadhlim nafsahu. Ya. Jadi ketika ayat ini turun, ayat ini menceritakan tentang Nabi Ibrahim, tapi kemudian ayat yang terakhir ini menjadi muskil bagi para sahabat. Ya. Menjadi problem bagi para sahabat. Ketika Allah mengatakan wal alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Para sahabat pada awalnya memahami kezaliman ini sebagai kezaliman yang biasa mereka lakukan. Ya, paham? Jadi hadis ini menjelaskan ketika ayat ini turun, para sahabat itu merasa berat.
Karena mereka tahu artinya. Artinya mereka tahu orang yang beriman dan tidak mencampurkan dengan kezaliman. Dan mereka memaknai kezaliman di sini bukan dengan kesyirikan, tapi kezaliman yang biasa mereka. Seperti apa? Seperti mencela orang atau menghina orang, menzalimi orang. Itu yang mereka pahami para sahabat. Maka mereka mengatakan, ya, ayuna lam yadlim nafsahu. Ya. Mereka mengatakan kalau gitu ini berat sekali ini iman ini. Ya. Kenapa? Karena kalau zalim tidak boleh, tidak ada yang selamat kita orang. Ya. Kenapa? Karena kita sebagai manusia biasa, ya, pasti pernah melakukan kezaliman. Ya. Pasti pernah melakukan kezaliman. Entah itu kezaliman kepada keluarga kita sendiri atau. Jadi mereka merasa berat. Maka Rasulullah jelaskan. Ya. Apa kata Rasulullah? Beliau bersabda, "Laisa huwa kama tadhunnun. Innama huwa kama qala Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim." Ya. Jadi ketika para sahabat itu merasa problem dengan ayat ini, merasa berat, Nabi menjelaskan ayat ini maksudnya bukan seperti yang kalian pahami. Paham ini maksudnya? Ya. Jadi bukan yang seperti kalian pahami, kezaliman itu seperti menganiaya orang dan sebagainya. Bukan itu maksudnya. Ya. Maksudnya adalah sebagaimana kata Luqman dalam Quran surah Luqman, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim." Jadi maksudnya kezaliman di sini seperti kata Luqman kepada anaknya itu, "Hai anak-anakku, janganlah kalian mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang paling besar." Ya. Baru para sahabat paham. Berarti yang dimaksud kezaliman dalam ayat ini bukan kezaliman perbuatan atau realita yang sering dilakukan. Walaupun kezaliman seperti itu juga tidak boleh. Ya. Tapi tidak masuk dalam konteks ayat. Ya. Jadi konteks ayat ini adalah kesyirikan. Dan ini adalah kezaliman yang paling besar. La dzulmun adzim. Kezaliman yang paling besar. Karena apa? Karena kita melakukan kezaliman kepada yang maha pencipta. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kezaliman yang paling induk. Induk kezaliman adalah kesyirikan. Makanya kata para ulama bahwa dosa yang paling besar yang dilakukan oleh anak cucu Adam adalah kesyirikan. Ya. Itu dosa yang paling besar. Tidak ada yang kalah lagi dia. Ya. Tidak ada yang kalah lagi dosa syirik. Makanya dosa syirik ini yang harus dijauhi sejauh-jauhnya. Karena itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mati dalam keadaan syirik itu. Kalau mati dalam keadaan syirik itu jelas sudah ada dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa selain syirik, itu masih tahta masyiah. Ya. Masih di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. In sya'a ghafar wa in sya'a adzab. Ya, kata para ulama. Kalau dosa selain syirik itu nanti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau memaafkan, dimaafkan. Kalau Allah mau mengadab, maka diadab. Ya. Jadi dosa kezaliman selain syirik ya, itu tahta masyiatillah. Itu disebutkan oleh para ulama. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Jadi mereka itulah yang paling pantas mendapatkan rasa aman. Ya, karena itu kalimat iman itu dekat dengan aman. Ya. Jadi iman dan aman itu dari akar kata yang sama. Ya. Maka orang beriman itu pasti merasa aman. Dan orang kalau mau aman, syarat pertamanya harus beriman. Jadi kalau suatu negeri ingin aman, sentosa, syarat pertamanya penduduk negeri tersebut harus beriman dulu. Kalau sudah beriman dia, maka akan diberikan rasa aman oleh Allah. Dalam ayat Allah mengatakan, ya, apa ayatnya?
Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka niscaya kami bukakan pintu-pintu berkah bagi mereka dari langit dan dari bumi. Minas sama'i wal ardh. Ya. Jadi iman dan aman itu berkaitan erat. Jadi kalau kita beriman, maka kita akan diberikan rasa aman. Rasa aman yang pertama ini adalah apa? Seperti rasa amannya Nabi Ibrahim. Ya. Dia tidak takut diancam dengan berhala-berhala itu. Itu rasa aman yang pertama. Jadi ketika dia potong itu berhala, dia tidak takut. Ya. Karena apa? Karena menurut dia ini berhala tidak. Itu rasa aman yang pertama. Ya. Nah, kalau kita masih takut kepada sesuatu, berarti seperti ada sebagian, kalau ada pohon besar, jangan potong itu pohon besar. Ya. Nanti dia punya penunggu mau marah. Ya. Atau pergi di suatu tempat, jangan pergi di sana. Nah, itu berarti ujian keimanan. Itu masih banyak sampai sekarang. Orang yang percaya kepada pohon besar, orang percaya kepada tempat ini angker ini, dan seterusnya dan seterusnya. Takut kalau ke situ, tidak berani. Karena ada penunggunya katanya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu orang yang beriman harus merasa aman dari seperti ini. Ya, paham ya? Itu rasa aman yang pertama. Dan itu rasa aman yang paling inti. Kemudian akan aman dari hal-hal yang lain. Karena apa? Karena tahu kalau kita dapat kebaikan, berarti Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kebaikan. Kalau kita dapat hal-hal yang musibah, berarti Allah menguji kita dengan musibah. Jadi dia merasa tenang. Dia dapat yang baik, dia sabar. Dia dapat yang tidak baik, dia sabar juga. Karena kebaikan itu juga perlu kesabaran. Banyak orang yang dapat kebaikan, dia tidak sabar. Ya. Dapat uang 1 juta, tidak sabar dia. Dia kasih belanja semua. 1 hari habis. Ya, bahkan tidak sampai 1 hari, habis. Ya. Habis 1 juta, baru dia berpikir lagi, dari mana lagi uang dapat uang? Ya. Jadi dia tidak sabar. Tidak sabar memanfaatkan kenikmatan. Ya. Apalagi sabar itu juga ketika beribadah. Ya. Karena sabar itu ada 3 hal, kata para ulama. Ya. As-sabru fi ta'atillah. Ya. Sabar ketika taat. Ya, ketika taat juga bersabar. Ya. Was-sabru ala maksiatillah. Ya. Sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Ya. Dan as-sabru indal musibah. Sabar ketika mendapatkan musibah. Jadi sabar. Dapat nikmat, sabar. Karena orang tidak sabar dapat nikmat, itu cepat habis itu nikmat itu. Ya. Tiba-tiba dapat uang di jalan. Ya. 1 M. Ya. Itu DPM itu empang atau apa? Ya. Oh iya, dia langsung beli akan apa-apa semua. Habis itu 2 hari kemudian semiskin ulang. Ya. Habis dia punya uang. Semiskin ulang. Ya. Semakan dabu-dabu ulang. 1 hari dia makan enak pokoknya. Habis besok dia semakan dabu-dabu. Kenapa? So habis. Tidak sabar memanfaatkan nikmat. Ya. Nah, ini orang yang beriman itu dia merasa aman, tentram. Ya. Maka ulaika lahum amnu wa hum muhtadun, kata Allah. Dan mereka itulah yang akan mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi kalau tidak ada iman, tidak dapat petunjuk. Jadi iman itu kunci dari rasa aman, dan kunci kita mendapatkan petunjuk adalah keimanan. Kalau kita beriman, nanti Allah kasih petunjuk. Bagaimana memanfaatkan nikmat, bagaimana bersabar ketika musibah, bagaimana bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan, dan seterusnya. Allah kasih petunjuk. Ya. Allah akan kasih solusi-solusi. Allah akan kasih jalan-jalan keluar.
Jadi orang beriman itu tidak perlu takut dalam kehidupannya. Ya, di dunia ini, apalagi di akhirat. Kalau di akhirat orang beriman jelas, ya, akan mendapatkan maghfirah dan ampunan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, kata Rasulullah SAW, dakhala jannah. Ya, orang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus murni dari kalbunya, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ya. Jadi kita ketika beriman tidak usah khawatir, ya, tidak usah takut. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Ya. Kembalikan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah yang memberikan kepada kita segala sesuatu. Yang mentakdirkan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita sudah bisa meresapi itu, insya Allah ya, semua hidup kita akan terasa damai. Ya. Nah, itulah kunci dari keimanan. Baik. Inilah ayat rangkaian yang masih ada ya, rangkaian sebelumnya itu ayat yang ke-73. Ya. Kemudian setelah rangkaian 73 itu, ya 74 ayat-ayat itu masih ada juga rangkaiannya, tapi sudah tentang hasil. Hasil keimanan Nabi Ibrahim itu apa? Hasil keimanannya apa? Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub dan seterusnya. Itu adalah hasil atau natijah, ya, atau dampak. Dampak dari keimanan dan perjuangan Nabi Ibrahim mempertahankan keimanannya, ya, dan mendakwahkan keimanannya kepada kaumnya, ya, sampai beliau diusir, sampai beliau diintimidasi, sampai beliau kriminalisasi, beliau tetap sabar membawa dakwah iman itu, dakwah tauhid itu, maka Allah memberikan kepadanya imbalan-imbalan. Ya. Imbalan yang di dunia ada, di akhirat ada. Maka orang yang beriman akan dibalas oleh Allah di dunia dan dibalas juga di akhirat. Apa yang Allah gunakan untuk membalas Nabi Ibrahim, nanti kita lanjutkan ayat selanjutnya. Nah, di situ akan kita tahu bagaimana Allah memberikan penghargaan kepada Nabi Ibrahim. Ya. Di dunia dan juga nanti di akhirat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.